Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Al-Razi, kelas 12 MIPA 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang korosi. Yang pertama, pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah pula logam mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Cara pencegahan korosi yaitu usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Caranya yaitu dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, dengan melakukan pengecatan permukaan logam. Yang ketiga, menggunakan elektroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Yang keempat, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Yang kelima, membuat paduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless.